ada di antara kita yang sedang lemah. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit atau dalam masalah apapun. Mungkin kita mulai lupa bahwa Yesus lebih berkuasa. Amin. Dari segala yang sedang kita hadapi, iblis sedang mengalihkan pandangan dan fokus kita untuk beralih kepada apa yang dia kerjakan. Sehingga kita lupa ada yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu apa yang dia kerjakan. Itu yang terbaik bagi kita. Yang terbaik dia kerjakan untuk saya dan Anda. Jangan alihkan fokus kita kepada yang lain. Fokus terus memandang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang mengatur semuanya. Dan dia yang mengendalikan semua yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Termasuk hidup saya dan Anda. Amin. Percayakan hidup saya dan Anda kepada dia. Dia penolong yang setia. Amin. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus. hanya Yesus Penolong yang setia. Katakan sekali lagi. hanya Yesus penolong yang setia. Ya Tuhan, Kau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kau yang setia, Kau yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami hidup oleh karena kebaikan-kebaikan Bapa. Kami hidup oleh karena belas kasihan Bapa. Kami hidup oleh apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan, kami agungkan, kami masyurkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau baik, sangat baik untuk hidup kami. Bahkan untuk semua apapun dalam dunia ini yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu di sini Tuhan. Haleluya. Kau yang memberkati kehidupan kami. Kau yang memberkati pekerjaan kami. Kau yang memberkati studi kami. Kau memberkati semua apapun dalam kehidupan kami. Amin. Kau yang memberi kami Tuhan makan setiap hari. Kau yang memberikan berkat dan sukacita bahkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Takkan habis kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Takkan berhenti kami memuji memasyurkan nama-Mu yang kudus dan besar itu. Haleluya. Sebab
Sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, kami bermasyur, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kau memberkati semua yang sudah melayani pagi ini Tuhan. Amin. Kau tahu hati kami, Kau tahu kerinduan kami. Meninggikan, memuliakan Bapa yang sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kau memberkati semua yang sudah melayani, bahkan kami yang ada di tempat ini, bahkan yang beribadah secara online siang hari ini Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bicara Tuhan, supaya kami lebih dewasa. Bicara Tuhan, supaya kami diberi makan makanan rohani yang terbaik dari sorga, yang mengenyangkan perut kami Tuhan, pikiran rohani kami Tuhan, supaya kami makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa Tuhan, makin mengerti siapa Tuhan kami, siapa diri kami yang baru di hadapan Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru, hidup yang baru ada pada kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Bicara Tuhan, pakai bibir lidah mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa, yang dahsyat itu Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom buat yang juga menyaksikan siaran ini dengan online. Tanpa terasa kita sudah ada di hari ke-7, minggu pertama di bulan Agustus. Cepat sekali ya. Rasanya baru masuk tahun baru. Baru Natal tahun lalu ya. Sebentar lagi sudah Agustus, September, Oktober, November, Natal lagi, tutup tahun lagi, tahun baru lagi. Ya, cepat sekali. Bahkan saya pernah membaca beberapa hari yang lalu ada penelitian bahwa rotasi bumi mengitari matahari itu semakin cepat. Artinya apa? Artinya waktu itu berputar semakin cepat. Ya. Tapi kita bersyukur apapun yang terjadi, Yesus selalu ada dalam hidup kita. Kita selalu ada di dalam Yesus. Kita aman di dalam Dia. Jadi selama-lamanya saya dan Anda ada di dalam Yesus. Dan kalau selama-lamanya saya dan Anda ada di dalam Yesus, kita aman. Katakan saya aman. Katakan juga kamu aman. Kamu aman. Aman di dalam Yesus. Jadi tidak sebentar kita tuh ya. Tidak hari ini kita di dalam Yesus, hari Minggu, terus hari Senin sampai Sabtunya tidak tahu di dalam siapa. Tidak, kita ada di dalam Yesus selama-lamanya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia akan menjagamu, melindungi kehidupanmu selama-lamanya. Sebab Dia adalah Tuhan kita satu-satunya. Amin. Jadi waktu cepat begitu berlalu. Ya, waktu sudah semakin dekat. Betul? Ya, waktu tambah hari berarti waktu Tuhan itu semakin dekat. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kali yang kedua. Tapi firman Tuhan berkata bahwa waktunya akan semakin dekat, semakin tiba. Jadi kita diminta untuk berjaga-jaga. Ya, kalau kita lihat tanda-tandanya, maka kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin mendekat. Ya, setelah COVID. Ya, penyakit sampar kalau firman Tuhan bilang. Ya.
Kita tidak pernah menyangka oleh karena virus yang kecil itu, semua negara mengalaminya. Dan semua negara tidak berkutik. Ya, termasuk negara superpower katanya selama ini. Oleh karena virus sekecil itu, semua orang tidak berdaya. Pause, dunia jadi pause sepertinya. Pause itu apa? Maksudnya kalau di keyboard itu ya, ada tombol pause. Berhenti tiba-tiba. Tidak berdaya. Lalu setelah COVID, apa yang terjadi? Kedengaran di sana-sini. Banyak negara kolaps, resesi di sana-sini. Minyak dunia terus melambung dan tidak terkendali. Lalu BBM pun naik sana-sini. Semua barang-barang menjadi naik. Kedengaran sini-sana. Banyak kabar menggemparkan. Perang terjadi. Itu adalah tanda-tanda Yesus mau datang. Amin. Amin. Loh, kok gak ada suara? Waktu Yesus datang kali yang kedua, dia datang sebagai apa? Sebagai apa? Mempelai laki-laki. Saya tidak pernah lihat waktu mau pesta perkawinan, mempelai perempuan itu ketakutan mau dijemput oleh mempelai laki-lakinya. Ada pernah lihat kayak gitu? Oh, takut dia, gelisah dia. Sama seperti tadi si Joel yang mau WL, gelisah dia, kelihatan sekali. Wah. Ada yang seperti itu? Gelisah enggak kau? Udah terima dia gelisah. Ada kelihatan pengantin, pernah melihat pengantin perempuan gelisah, takut. Enggak kan? Tapi bahagia. Ya, hatinya berbunga-bunga, keluar dia tuing 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 tuing. Oh, bunga-bunga gitu ya. Desmond langsung senyum-senyum, enggak tahu apa arti senyum-senyumnya. Berbunga-bunga keluar dari hatinya. Oh. Betul? Kita pun seperti itu. Waktu Yesus mau datang kali yang kedua, waktu mempelai laki-laki itu mau datang kali yang kedua, menjemput kita, mempelai wanitanya, kita berbahagia. Amin? Amin? Makanya tema hari ini adalah pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan yang berbahagia. Karena apa? Karena Yesus mempelai laki-laki mau datang jemput kita mempelai perempuannya. Jadi tidak ada yang takut. Kalau takut, saya bingung. Kalau takut, kita bingung. Kenapa takut? Mungkin selama ini yang didengarkan adalah berita yang menakutkan. Bahwa Yesus mau datang, ada yang tertinggal. Siapa yang percaya kalau Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, mempelai laki-laki itu datang kali yang kedua menjemput kita, itu ada yang tertinggal. Tolong angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Kalau begitu pertanyaan saya adalah begini. Waktu Yesus datang kali kedua sebagai mempelai laki-laki, dia akan menjemput kita semua untuk diangkat ke sorga. Siapa yang percaya angkat tangan? Oh, angkat tangan semua. Puji Tuhan. Yang online pun juga mengangkat semua. Jadi ada yang mengajarkan bahwa ada yang ditinggal. Karena ada yang mengajarkan bahwa ada yang ditinggal, maka ada yang takut ditinggal. Saya bertanya, apakah Allah Bapa kita di sorga, itu Bapa yang seperti itu? Ada yang ninggalin anaknya? Hah? Kan Bapa yang baik. Ada Bapak yang ninggalin anaknya? Tapi kenapa ada kabar buruk bahwa ada yang diangkat dan ada yang ditinggal lalu melewati masa penganiayaan? Lalu beritanya adalah ada juga
yang harus melewati masa penganiayaan. Lalu kemudian baru Yesus datang kali yang kedua. Apakah seperti itu? Tuhan biarkan anak-anaknya menghadapi masa penganiayaan. Tuhan biarkan anak-anaknya menghadapi itu semua. Masa-masa kesukaran itu, disakiti, dianiaya. Iyalah, Yesus juga disakiti, dianiaya. Semua mau jadi seperti Yesus. Kalau mau, ada yang mau jadi seperti Yesus? Tolong katakan. Saya tidak sanggup dan saya tidak mau. Dan Yesus katakan sudah cukup dia menanggung itu semua untuk kita. Kabar baiknya adalah semua diangkat. Kabar baiknya tidak ada yang ditinggal. Kabar baiknya adalah tidak ada yang mengalami masa penganiayaan. Kita diangkat dulu, lalu masa penganiayaan itu tiba. Jelasnya mari kita baca Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11, 12, dan 13. Titus pasal 2 ayat 11, 12, dan 13. Jadi untuk tahu bahwa benar kita diselamatkan, ya, kan Yesus datang dari sorga ke dunia untuk siapa? Untuk kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Lalu kalau sudah diselamatkan, masa akan didiamkan melewati masa penganiayaan? Waktu dia sudah selamatkan kita, masa akan dibiarkan kita ditinggal? Kan sudah diselamatkan, milik kesayangannya. Masa dibiarkan melewati masa-masa sulit, sukar seperti itu, kesakitan seperti itu? Mari kita baca Titus pasal 2, mulai ayat yang ke-11. Titus pasal 2 ayat yang ke-11, coba perhatikan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, apa katanya? Sudah nyata. Kapan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu tiba? Kapan? 2000 tahun yang lalu. Ingat, grace is a person. Kasih karunia itu adalah pribadi. Yesus sendiri. Yesus itu bahasa aslinya Yesua. Yesua itu artinya apa? Juru selamat. Kalau ada yang bawa mobil namanya juru mudi. Yang bawa pesawat, juru mudi pesawat. Maksudnya juru adalah dia satu-satunya yang memegang pesawat itu. Yang memegang mobil itu. Tidak ada yang lain. Kalau dia juru selamat berarti dia ahlinya. Betul? Ahlinya yang menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Salvation. Yesua. Yesus Kristus. Jadi 2000 tahun yang lalu kasih karunia Allah itu sudah menyelamatkan semua manusia. Amin. Mari kita baca Lukas pasal 19 ayat 9. Waktu Yesus datang ke rumah Sakeus. Ya, tahu Sakeus? Ya. Saya lihat justru orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Yang tidak dipandang oleh banyak orang. Yang disepelekan orang. Yang rasa berdosa. Yang rasa tidak berlayak. Itu lebih lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lebih bisa terima Yesus. Sakeus adalah orang yang pendek. Dan dia dimusuhi orang-orang waktu itu karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tapi dia mendengar tentang Yesus.
Dan dia mau Yesus datang di dalam rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Lalu di tengah gerombolan orang banyak, dia naik ke atas pohon. Dia terima Yesus. Dan puji Tuhan, ya, bukan Sakeus yang menemukan Yesus, tapi Yesus yang menemukan Sakeus. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Lukas pasal 19 ini, Yesus berdiri dan kemudian mengadahkan wajahnya ke atas. Lalu dia berkata apa? Sakeus, turunlah. Hari ini juga aku mau datang ke rumahmu. Ada orang-orang Farisi mempermasalahkan. Kok dia datang ke rumah orang berdosa, pemungut cukai. Tapi Yesus berkata di ayat yang ke-9. Apa kata Yesus kepadanya? Hari ini sudah terjadi keselamatan. Apa? Kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi keselamatan karena kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Yesus bilang hari ini telah terjadi keselamatan. Waktu ada Yesus di dalam hidupmu, di dalam hatimu, kau terima Yesus. Hari itu juga, saat itu juga terjadi keselamatan. Bukan besok. Bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi hari itu juga telah terjadi keselamatan. Jadi Yesus, Sang Kasih Karunia itu, sudah mengerjakan keselamatan itu. Berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Grace is person. Kasih Karunia adalah seorang pribadi, Yesus, yang datang sebagai salvation, sebagai Yesua yang menyelamatkan. Kasih karunia itu nyata. Ya. Itu yang terjadi di masa lalu, 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk apa? Menyelamatkan. Sekarang coba lihat Titus 2 ayat 12. Apa yang terjadi saat ini? Apa yang kasih karunia kerjakan bagi kita? Apa yang Yesus kerjakan bagi kita? Ayo kita baca sama-sama 1, 2. Iya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi di masa kini kasih karunia itu Yesus mendidik. Katakan mendidik. Mendidik. Mendidik kita di dalam apa katanya? Supaya apa katanya? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Di tempat ini, di gereja ini, kita semua dididik. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita disebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus. Bukan oleh karena perbuatan kita, tapi oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, tentang hidup kita. Bukan tentang kita lagi, tapi tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita dididik. Katakan saya dididik. Kamu dididik. Kita dididik. Jadi kasih karunia itu mendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan. Katakan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Katakan keinginan-keinginan duniawi. Waktu Maria
menyeka kaki Yesus. Dengan apa? Minyak narwastu yang mahal. Lalu ada seorang Farisi, namanya siapa? Simon. Lukas pasal 7. Ayat 44 sampai 48. Lukas pasal 7. Ayat 44 sampai 48. Saya baca untuk kita semua. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang yang paling banyak merasa berdosa, bersalah, dia menyerahkan segala-galanya. Dia lebih memberikan kasihnya kepada Tuhan. Dia semakin mengasihi Tuhan. Kalau orang yang tahu dia adalah orang yang paling berdosa, dia tidak sanggup melawan dosa itu. Ya, seperti Paulus bilang, di antara mereka semua, di antara kamu semua, akulah orang yang paling berdosa. Dan orang yang paling berdosa itu, yang merasa paling berdosa itu, apa? Tadi katanya, aku berkata kepadamu, dosanya telah banyak diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Simon, orang Farisi itu, dia tidak ngerasa, dia sedikit ngerasa berdosa, tidak banyak. Maka dia tidak melakukan apa-apa. Waktu Yesus ada di rumah dia, dia biasa-biasa saja. Orang yang ngerasa dosanya sudah diampuni, dia pasti semakin mengasihi Tuhan. Seperti perempuan ini. Dia tahu dia orang yang berdosa. Dia orang yang hina. Dia orang yang tidak berlayak. Dan dia tahu dia beroleh pengampunan itu. Karena dia beroleh pengampunan itu, dia persembahkan minyak narwastu yang mahal itu. Berapa nilainya? Ada yang menafsirkan 1 tahun orang kerja. Gaji 1 tahun orang kerja. Berapa gaji 1 tahunmu? Mau dipersembahkan kepada Yesus? Berat mungkin ya. Tapi waktu seseorang itu tahu hidupnya dikasihi, dosanya diampuni, tidak dia bicara 1/10. Saya lagi sedang belajar. Perpuluhan itu di mana? Adakah ayat tentang perpuluhan di Perjanjian Baru? Nah, yang sudah 2 tahun di sekolah Alkitab, ada bicara tentang perpuluhan di Perjanjian Baru? Ada, di mana? Di Perjanjian Baru. Enggak ada. Enggak ada. Kita di hidup Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Enggak bicara tentang perpuluhan. Waktu seseorang tahu
hidupnya sudah ditebus dan dikasih oleh Allah, dia tidak berani lagi bicara tentang perpuluhan. Paulus tidak lagi bicara tentang, koreksi saya kalau salah, ada Paulus bicara tentang perpuluhan? Ada di Perjanjian Baru bicara tentang perpuluhan? Waktu kita tahu hidup kita sudah ditebus dan segala milik kita adalah milik Yesus karena kita sudah ditebus. Apakah masih bisa kita bilang ini Tuhan persembahanku? Makanya kita datang ke rumah Tuhan. Tidak perlu ditagi-tagi lagi. Aku persembahkan Tuhan. Kita mengerti. Aku melayani Tuhan. Bukan karena dijadwal. Aku datang ke rumah Tuhan. Bukan karena mau ketemu Bapak Gembala. Kalau tidak besok ditanya. Bukan. Saya pernah tidak nanyain? Tidak pernah. Karena apa? Karena memang seharusnya seperti itu. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa. Bukan seperti kanak-kanak lagi. Totalitas. Yesus memberikan hidupnya totalitas. Dia korbankan semuanya untuk kita yang berdosa. Lalu, umat Tuhan masih bicara tentang perpuluhan. Tidak. Semuanya milik Yesus. Waktuku, pikiranku, tenagaku, hartaku, kekayaanku, keluargaku, pekerjaanku, studiku, semuanya Tuhan milik. Amin. 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 Jadi, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Waktu kita tahu hidup kita telah diampuni dan semuanya milik Yesus, maka kita tahu bagaimana kita harus lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Bukan karena aku, tapi karena Dia lebih dahulu mengasihi aku. Bukan karena aku yang setia, tapi karena Dia lebih dahulu setia sampai mati di atas kayu salib. Jadi kalau misalnya kita diminta mempersembahkan apa yang ada pada kita, tanpa diminta pun, spontan kita kasih, kita beri. Kadang-kadang saya sering dalam hati bertanya, Tuhan, masih tidak kita hitung-hitungan ya? Orang segalanya milik Tuhan. Kita hitung-hitungan. Nanti tidak cukup katanya. Takut dia Tuhan tidak pelihara. Takut dia Tuhan tidak cukupi. Janda yang datang ke rumah ibadah itu mempersembahkan apa? Semua yang ia miliki. Jadi saya merenungkan hari-hari ini. Saya baca isi Perjanjian Baru. Tidak ada bicara tentang perpuluhan lagi. Orang karena semua hidup kita itu milik Tuhan. Tidak ada lagi sebenarnya bicara tentang perpuluhan. Gereja yang bicara tentang perpuluhan. Perjanjian Baru? Ada? Kita dididik. Kasih karunia itu mendidik kita, ya.
Di tempat ini kita dididik, katakan saya dididik. Kamu dididik, kita dididik dengan pengajaran kasih karunia. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Saya rindu kita yang dididik oleh kasih karunia Tuhan. Kita lebih mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Jadi di masa lalu Dia menyelamatkan. Di masa kini Dia mendidik saya dan Anda. Supaya apa? Supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Titus pasal 2. Coba tadi Titus pasal 2 ayat 12. Yuk baca sama-sama sekali lagi. Ia mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan apa? Kefasikan. Lalu apa? Keinginan-keinginan apa? Duniawi. Itu di masa sekarang. Lalu di masa yang akan datang. Coba lihat ayat yang ke-13. Yuk baca sama-sama. Itu pasal 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini bicara tentang apa? Coba sekali lagi baca pelan-pelan. 1, 2, iya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh ketakutan. Ketakutan. Coba sekali lagi ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini bicara tentang apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita nanti-nantikan dengan penggenapan pengharapan yang membuat kita penuh ketakutan. Gitu ya. Ayatnya bilang apa? Bahagia. Jadi artinya waktu Yesus datang kali yang kedua, semua kita berbahagia. Katakan saya berbahagia. Kasih tahu sebelah kananmu, kamu juga berbahagia. Nah, sekarang coba putar sebelah kirimu, katakan kamu berbahagia. Karena Yesus mau datang. Bukan takut. Amin. Itu kabar baiknya. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Bukan kabar buruk. Kalau dia menyampaikan kabar buruk, kabar ketakutan, itu bukan Injil. Itu yang dikatakan Galatia 1 ayat 18. Aku takut kalau ada orang yang menyampaikan Injil yang lain. Terkutuklah ia. Ya, yuk baca sekali lagi coba. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh
bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita menantikan kedatangan pengangkatan orang percaya dengan penuh bahagia. Amin. Bukan ketakutan. Karena kita semua diangkat. Katakan kita semua. Kita semua diangkat. Tidak ada yang ditinggal. Ya, jangan mau ditakut-takuti lagi oleh pengajaran-pengajaran yang kosong, yang bukan dari Injil. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, apa yang dikatakan Paulus? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan rahasia. Kalau rahasia itu tidak semua yang tahu. Jadi hari ini kita spesial. Nah, cuman Pak Yoel yang bilang spesial. Amin. Cuma kita yang dikasih tahu hari ini. Apa katanya? Coba, ulangi satu lagi, sekali lagi. Dari awal, 1, 2, iya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Terus apa? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati dan akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua tubuh jasmani akan diubah menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan yang terangkat ke surga. Amin. Amin. Coba Noel, boleh bantu Papa garis bawahi kata kita semua. Ada 3 kali sebutkan kata kita semua. Ya, yang pertama, dalam sekejap mata pada waktu ayat 51 mulai. 51 dan 52 gabung. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Artinya apa? Kita semua akan hidup. Betul? Kita semua 1 kali. Tetapi kita semuanya 2 kali. Apa? Akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan apa? Dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua katanya. Berapa kali? 3 kali. Kita semua. Tepuk tangan bagi dia. Artinya kita semua diubah. Artinya apa? Kita semua diangkat. Berapa kali? 3 kali disebut. Kalau lebih dari 1 kali, itu memastikan konfirmasi. Supaya kita tahu, kita garis bawahi. Tak ada anak yang ditinggal. Saya punya 3 orang anak. Misalnya, kami mau pindah. 3-tiganya kami bawa. Masa ada yang kami tinggal? Kalau yang ditinggal namanya anak apa? Anak tiri. Ada di Alkitab anak tiri? Halo. Terus kok dihotbahkan ada yang ditinggal? Memang ada perumpamaan, tapi bukan tentang konteks tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Coba baca benar-benar. Supaya kita jangan salah menghotbahkan. Ya, jangan suka comot-comot ayat. Tapi kita tidak baca 1 ayat, 1 perikop. Lalu kita tidak tahu apa yang terjadi waktu itu, konteksnya bagaimana. Dan lalu itu disampaikan kepada siapa. Dan siapa yang menyampaikan. Enak aja comot-comot, lalu disampaikan kepada jemaat. Saya tidak berani kalau tidak baca 1 perikop, 1 pasal kadang-kadang. Supaya saya perlu mengerti apa yang sedang
tanggung jawab. Ada yang ditinggal? Kita semua kan? Atau kita seperempat? Atau kita setengah? Atau kita 3/4? Kita semua. Jadi masih takut lagi? Kasih tahu ya sama orang yang di luar sana. Yang dengar ini secara online. Kasih tahu keluargamu, saudara-saudaramu. Sama siapapun juga, kita semua diangkat. Tidak ada yang ditinggal. Bapak itu adalah Bapak yang baik. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Amin. Jadi kalau kita tahu ini, kita akan makin mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita lebih setia, totalitas. Amin. Waktu saya tahu ini, betapa luar biasanya kasih Bapa bagi kita anak-anak. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 16. Joel, tolong Joel. Ya, tiap kali saya khotbah, peganglah mic-mu. Ayo baca. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, 14, 15, dan 16. Kita baca bagian ini dulu ya. Supaya kita makin menangkap bahwa benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa kita semua diangkatnya. Kita semua terima rumah yang dipersiapkan di tempat Bapa kita. Sorga yang mulia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 16. Silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan apa katanya? Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan apa? Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini tandanya. Jadi kenapa waktu Yesus mati, ada yang tanya, waktu Yesus ada di dalam kubur, dia mati, di mana itu dia? Firman Tuhan bilang apa? Dia turun ke dasar bumi yang paling bawah. Artinya apa? Dia juga menebus dosa orang-orang yang percaya yang sudah mati. Amin. Dia benar-benar membayar semua hutang dosa saya dan Anda. Ya. Jadi yang mati terlebih dahulu dibangkitkan. Dan kemudian apa? Waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi makanya tadi di ayat awal, ayat 13. Waktu ada yang meninggal di dalam Yesus, kita tidak perlu sedih berkelebihan. Karena kita tahu bahwa dia mati di dalam Kristus.
Dan bagiannya adalah sorga yang kekal. Dan kita akan bertemu dengan dia kembali di sorga. Amin. Itu bagi orang yang sudah mati. Terus bagaimana dengan kita yang hidup? Coba ayat seterusnya, ayat 17 dan 18. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat apa? Apa? Bersama-sama, Apa? bersama-sama Bersama-sama dengan siapa? Tuhan. Dengan, coba teruskan. Teruskan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsor Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya, bukan sementara loh. Selama-lamanya dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan. Jadi kita selama-lamanya akan ada di rumah Bapa. Karena kita sudah ditebus. Jadi kasih karunia itu mengajarkan 3 hal. Ya, Titus pasal berapa tadi? 2 ayat 11, 12 dan 13. Yang pertama, di masa lalu dia sudah menyelamatkan kita. Di masa kini dia mendidik kita di dalam kasih karunia. Yang ketiga, di masa yang akan datang, dia apa? Dia akan menjemput kita. Semua. Amin. Dengan penuh bahagia. Bukan tak